Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Rahmataka dengan NIM 43040200125 dari Prodi Psikologi Islam akan menjelaskan sedikit tentang tafsir ayat pertumbuhan, perkembangan manusia. Tafsir ayat tentang proses penciptaan manusia, Surat Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalaqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pendapat Mufasir, Tafsir Al-Muyassar. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nutfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka, lalu menetap dalam rahim-rahim kaum Hawa. Kemudian kami menciptakan nutfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas 40 hari kami ciptakan alaqah itu menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar 1 suapan yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang. Lalu kami membungkus tulang tersebut dengan daging. Dan setelah itu kami ciptakan dia menjadi makhluk dalam bentuk yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu. Tafsir menurut Al-Muhtasar. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan ayah dari seluruh manusia, Adam dari tanah. Tanah penciptanya berasal dari saripati hasil campuran air dengan tanah. Lalu kami menciptakan anak keturunannya berkembang biak dari air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim hingga waktu kelahirannya. Maka air mani yang tersimpan kokoh dalam rahim tersebut kami jadikan segumpal darah yang melekat berwarna merah. Lalu gumpalan darah merah tersebut kami jadikan laksana segumpal daging yang telah dikunyah. Segumpal daging, lalu gumpalan itu kami jadikan tulang belulang mengeras. Lalu tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging, lalu kami menjadikannya sebagai makhluk berbeda dengan meniupkannya kepadanya ruh dan mengeluarkannya ke kehidupan dunia. Sungguh Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang kedua, surat Al-Alaq ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakanmu manusia dari segumpal darah. Pendapat Mufasir, Zubdatut Tafsir. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Awalilah bacaanmu dengan nama Tuhanmu. Pendapat lain mengatakan, bacalah dengan meminta pertolongan dengan namanya. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, berawal dari air mani, kemudian dengan kuasa Allah menjadi segumpal darah yang membeku. Yang kedua, pendapat Mufasir menurut Imam Muslim dan Imam Bukhari. Di dalam ayat 1 dan 2 termuat segala puji dan sanjungannya hanya bagi Allah, dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Surat yang ketiga adalah Al-Hajj ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin
thumma min nutfatin, thumma min alaqin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirra fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nuhrijukum tiflam thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamitatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Pendapat mufasir menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Mengingat bahwa tafsir Al-Azhar bila dilihat dari aspek metodologis termasuk dalam kelompok tafsir tahlili ijmali, maka dalam menafsirkan Quran surat Al-Hajj ayat 5, Hamka menafsirkannya dengan cara menjelaskannya secara global dari beberapa fase penciptaan manusia tersebut. Namun, sebelum menjelaskan fase-fase penciptaan manusia, Hamka memulai tafsirnya dengan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kenapa masalah ini menjadi penting untuk diketahui semua manusia. Berpangkal dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Beliau berusaha menjelaskan bahwa hal ini merupakan seruan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, mengenai dua hal yang amat penting. Dasar-dasar berpikir yang akan menjadi pegangan hidup, yaitu percaya akan adanya Allah dan percaya tentang adanya kebangkitan kembali sesudah mati. Semua itu disebabkan oleh karena adanya kenyataan bahwa banyak di antara umat manusia yang tidak percaya akan kekuasaan Allah dan meragukan akan kebenaran wahyu ilahi. Mereka menganggap bahwa apa yang telah berubah dari bentuk aslinya seperti proses kematian manusia dan dikuburkan beratus-ratus tahun lamanya hingga menjadi tulang belulang yang berserakan atau menjadi abu setelah dibakar, tidak akan dapat kembali seperti semula. Menurutnya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Secara logika, memang hal itu mustahil akan terjadi. Hal demikianlah yang akan menjadikan seseorang meragukan akan wahyu ilahi. Bahkan keraguan itu akan bertambah manakala pikiran selalu bertumpu pada kesanggupan yang terbatas. Oleh karena itu, dalam beberapa ayat Al-Quran, kita disuruh untuk merenungkan hal-hal yang selalu kita hadapi, bahkan tentang dari kita masing-masing.